Saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Dede, mengaku telah memberikan keterangan palsu. Menurut kuasa hukum Dede, kliennya terpaksa berbohong atas perintah Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Dede, Suhendra Asido Huta Barat, menjelaskan awalnya saksi Aep sempat menghubungi Dede untuk diantarkan ke Polres Cirebon. Dede saat itu tidak mengetahui apa tujuan Aep ke Polres Cirebon. Sesampainya di sana, Dede dan Aep bertemu dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki. Ibtu Rudiana meminta Dede dan Aep untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kematian anaknya. Sebentar Bapak ya. Saudara Dede ini dihubungi oleh saudara Aep ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal. Kang Dede. Mas Dede. Bapak sebentar Bapak ya. Pemirsa, usai muncul ke publik dan memberikan pengakuan mengejutkan, saksi Dede mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan. Permintaan ini dilakukan lantaran Dede memiliki potensi besar mendapatkan intimidasi seusai memberikan keterangan soal skenario kesaksian yang ia terima. Kesaksian Dede dinilai sangat penting dalam mengungkap peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Dan pemirsa, untuk membahas terkait pengakuan palsu yang menjadi babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan virtual Penasehat Polri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi Pak Hipnu, selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Jason, selamat pagi Prof. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Prof. Hipnu dulu. Ada pengakuan mengejutkan dari Dede mengatakan dia telah memberikan kesaksian palsu. Apakah pengakuan ini Prof. Hipnu nantinya bisa menganulir keputusan sebelumnya? Ya, pengakuan palsu yang disampaikan Dede itu setelah dikaji itu pengakuan di hadapan penyidik yang kemudian dibacakan dalam suatu persidangan. Kan itu. Jadi pengakuan ini saya kira nilainya masih lemah. Karena apa? Di dalam persidangan tidak dihadirkan. Dede itu tidak dihadirkan, hanya dibacakan. Dalam ilmu pembuktian istilahnya saksi afidavit. Nah, konsep saksi dibacakan di persidangan Dede itu agak aneh, ya, agak aneh. Karena apa? Kalau saksi yang dibacakan itu biasanya terhadap orang-orang yang mempunyai profesi tertentu, misalkan dokter, karena kesibukannya pasien tidak bisa hadir, diberikan surat keterangan. Atau Dede lagi di Eropa, Australia yang mungkin tidak bisa hadir dalam persidangan. Itu pun kalau 2016 sudah mulai dengan adanya telekonferensi. Pertanyaannya, kenapa tidak dihadirkan? Padahal namanya kesaksian, terminologi saksi mempunyai nilai apabila memenuhi syarat formil dan syarat materi. Apa itu syarat formil? Disampaikan dalam sidang pengadilan dan disumpah. Dua, menjelaskan mengenai apa yang ia lihat dan ia alami. Itu syarat. Dua hal itu nilai. Tambah satu lagi. Nah, satu lagi. Keterangan Dede dalam persidangan harus dikonfrontasi antara satu saksi dengan saksi yang lain. Antara satu saksi dengan barang bukti yang lain. Pertanyaan, sejauh mana nilai keterangan Dede dalam suatu keterangan tersebut. Ini saya kira yang jadi problem Dede mencabut keterangan yang bersangkutan. Sehingga dalam hal seperti ini ya agak problem dalam suatu permasalahan pembuktian. Begitu, Mas. Baik, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah setuju dengan Prof. Hipnu artinya keterangan Dede ini masih dalam tanda kutip masih lemah begitu? Kalau dianggap masih lemah, kemudian harus ditunjang dengan apa lagi untuk bisa memperkuat kesaksian palsu ini? Ya, saya secara teoritis apa yang disampaikan Prof. Hipnu itu ya memang benar ya, secara teoritis seperti itu. Dan saya juga setuju. Cuman saya di sini ingin menyoroti bahwa itulah demikianlah yang kejanggalan yang terjadi di tahun 2016 itu. Sehingga hanya dengan pembuktian kesaksian yang tadi dikatakan oleh Prof tadi lemah, tapi kenapa kok diputuskan
dengan segitu berat tuduhan yang disampaikan melalui kesaksian yang lemah itu tadi. Saya tidak berani mengatakan di sini bahwa dulu hakimnya keliru atau khilaf ya, karena saya tidak mengikuti persidangan. Kesesuaian daripada kesaksian dari si DD itu tadi yang pakai tulisan itu, saya tidak tahu apakah waktu itu dikonfrontasi dengan bukti-bukti petunjuk lainnya apa tidak, sehingga sampai dijadikan bahan untuk memutus. Itulah, jadi dengan adanya pengakuan DD seperti ini, maka jadi terkuak kan, bahwa dulu cara membuktikannya itu kelihatannya kok nggak begitu meyakinkan gitu ya. Makanya saya sependapat ya setuju kalau ini kemudian penyidikan itu diulang lagi, yaitu dengan kesaksian yang benar, bukan kesaksian yang bohong gitu. Apalagi semua itu kesaksian kan dicabut itu ya. Ini jadi dengan adanya kesaksian DD ini saya lebih lega ya, karena apa? Mengapa kelihatan memang perlunya diulang kembali itu penyidikan itu, kalau memang supaya tidak sampai dikatakan bahwa itu si kasus yang dulu itu hasil dapat dari rekayasa Rudiana semua, kemudian semua mengaku karena dipaksa Rudiana, kemudian memberikan surat keterangan palsu dan sebagainya. Tetapi kan itu kan sudah dikaji di depan persidangan gitu. Makanya saya pikir ya ini perkembangan daripada fakta-fakta ini yang disampaikan oleh para korban ataupun saksi-saksi yang dulu bersaksi palsu itu, ini memberikan satu arah kecerahan bagaimana proses penyidikan yang tahun 2016 itu apakah memang betul-betul nggak benar atau sudah benar tapi kemudian masih kurang dipercayai oleh masyarakat semua gitu. Jadi makanya dengan PK ini menurut hemat saya sangat penting sekali hasilnya nanti ya. Ya mudah-mudahan PK ini memang bisa diputus dengan demikian adil itu, sehingga bisa memberikan kesempatan untuk mencari pencerahan hukum yang sesungguhnya, tidak terjadi clash pendapat di media sosial yang simpang siur kesana sini ini, yang masing-masing tidak ada artinya apabila tidak dimasukkan di dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang berkeadilan. Itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Arianto, tapi ini saya mau mengutip pernyataan dari Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Rahardjopuro yang kemarin pada saat konferensi pers bilang ini bukan gelar perkara ulang, tapi ini adalah gelar perkara awal. Nah kemudian kan ada juga nama Ibtu Rudiana yang tersangkut juga, terseret juga, dianggap menskenariokan begitu. Apa yang harus dilakukan kalau begitu dalam proses penyelidikan yang kali ini? Gini, yang disampaikan oleh Dirtipidum itu kemarin itu kan menanggapi laporan polisi yang masuk. Laporan polisi yang masuk ke sana itu ada laporan yang menyampaikan bahwa si AF, si DD itu adalah palsu gitu kan, bersaksi palsu. Makanya ya diterima dengan LP dan pertama kali ya dilakukan gelar awal gitu. Sedangkan pada Rudiana kan juga, Rudiana dilaporkan sebagai orang yang memberikan keterangan melakukan tindakan yang salah dan sebagainya. Sehingga ya diperiksa di Barreskrim sebagai LP dari mulai penyelidikan, kemudian nanti gelar awal itu namanya untuk menentukan apakah itu pidana apa tidak gitu. Ya gelarnya bunyinya gelar awal gitu. Yang namanya gelar ya istilah gelar itu wong saya itu yang ikut membuat peraturan manajemen penyidikan itu. Kita sebutkan ya gelar itu adalah suatu pertemuan ya diskusi untuk membahas mengenai masalah yang dihadapi dalam satu penyidikan yang dihadiri oleh semua penyidik, kemudian pengawas penyidik dan sebagainya. Kalau perlu saksi ahli pun tidak dihadirkan untuk menentukan apa sih yang terjadi sebelumnya. Gelar itu mulai dari awal yaitu itu tadi dari laporan, dari informasi-informasi kemudian diselidiki apakah ini untuk menentukan apa yang perlu dilakukan, manggil siapa ini dan sebagainya itu gelar awal. Nah, gelar pertengahan itu ya kalau seandainya kita sudah mau ada kemajuan apakah berkas ini kira-kira memenuhi syarat apa tidak atau akan melakukan upaya paksa, nah itu di gelar pertengahan. Gelar akhir itu kalau sudah sampai kepada sudah hampir P21 ya kita kirim ke sana apakah ini, nah itu gelar akhir. Nah ada juga gelar yang menghadapi kalau kita mau pra peradilan kita juga gelar. Jadi istilahnya gelar itu ya cuma tidak perlu dipermasalahkan. Tapi yang penting kemarin adalah Dirtipidum itu menangani laporan-laporan yang masuk. Dan saya kira ini konsisten dengan pernyataan yang dulu ya dari Barreskrim.
masukkan itu informasi-informasi, dan ini sesuai dengan harapan saya juga. Masukkan informasi-informasi yang mengkonter dengan peristiwa 2016 dulu itu, supaya bisa dikaji ulang, sehingga nanti seandainya ternyata perkara ini harus dikaji ulang atau disidik ulang, maka penyidik sekarang sudah mulai start kembali dengan penyidikan yang terarah, tidak hanya penyidikan yang dulu diarahkan skenario Rudiana dulu kan, ini sekarang ini gitu. Sehingga diharapkan penyidikan ini betul-betul murni, tidak ditunggangi oleh satu pihak gitu. Itu kira-kira maknanya gelar kemarin yang ada di Bidum itu. Baik, sekarang saya mau ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, kita tahu dari keterangan Dede ini, dia menyatakan setidaknya ada beberapa poin. Dede mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persis bahwa dia akan memberikan keterangan pada saat diajak AEP ke Polres Cirebon untuk bertemu dengan Ibtu Rudiana. Kemudian yang kedua, dia mengatakan tidak kenal bahkan dengan terpidana-terpidana, dan juga dia itu diarahkan begitu oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan soal kematian anaknya. Nah, tapi kalau dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana mengatakan bahwa itu semua fitnah. Serumit apa nantinya proses yang nanti akan bisa berjalan begitu untuk bisa membuktikan ini? Karena tadi Prof. Hipnu bilang kan harus ada alat-alat bukti yang juga menunjang. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan, tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan, Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap, kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Saya mau ke Prof. Hipnu lagi. Prof, artinya tadi kita sudah singgung sedikit ada beberapa poin yang menjadi pendorong atau trigger dari Dede memberikan kesaksian palsu. Dia tidak kenal para terpidana, dia juga tidak tahu ketika dibawa ke Polres Cirebon untuk memberikan keterangan. Apakah kemudian nanti proses untuk membuktikan ini akan rumit begitu? Apalagi dari pihak Ibtu Rudiana juga mengatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah. Ya, sekarang itu kan hanya satu saksi, Dede. Sedangkan dalam suatu pembuktian itu kalau kita lihat berkasnya, kalau nggak salah ada puluhan saksi. Ada 16 atau 20 saksi. Ini pertanyaannya, apakah kesaksian yang lain seperti itu? Kan itu, Mas. Ini jadi problem. Oleh karena itu kalau kesaksian yang lain itu menguatkan apa yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan semua, berarti ya terbukti. Itu. Inilah kelemahan saksian Dede yang dibacakan. Kesaksian DBD yang dibacakan itu kesaksian yang mengikat, yang tidak diuji. Pertanyaannya, apakah sesumir itu hakim juga memutus dalam kasus yang bersangkutan? Ini sudah PN loh, Mas. Sudah PT loh, Mas, sudah kasasi, kan gitu. Dan putusan pengadilan adalah seumur hidup. Dengan demikian, kalau toh mungkin ada sesuatu yang kurang, hakim selalu berpihak pada bukti yang ada. Selain Dede, ada bukti yang lain. Dan hukuman seumur hidup itu suatu luar biasa. Berarti hakim melihat secara objektif, kalau toh Dede memang tidak hadir di suatu persidangan. Itu kualitas saksi. Kemudian bagaimana akibat Dede? Nah, ini yang saya kira Dede sudah menyatakan bertanggung jawab atas kesaksian pencabutan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dalam hukum pidana sebagai bentuk keterangan palsu. Bukan laporan palsu, tapi keterangan palsu. Karena Dede sudah disumpah. Di penyidik pertanyaan disumpah atau tidak? Harusnya disumpah. Karena konsep sumpah yang tadi saya katakan sebagai syarat formil itu di persidangan, bukan di penyidikan. Nah, kalau memang kembali pada teori pembuktian bahwa keterangan secara formal itu disumpah, yang bernilai adalah di persidangan. Di penyidikan tidak bernilai dalam suatu pembuktian. Karena dalam suatu pembuktian BAP itu sebagai bahan yang akan diuji di dalam suatu persidangan. Apakah bukti itu bernilai atau tidak bernilai ketika diuji dengan keterangan saksi yang lain. Disitulah BAP baru diuji persidangan. Yang BAP belum diuji persidangan. Ini konteks yang harus dibedakan dalam konteks
pra-adjudikasi BAP dan BAP yang sudah diadjudikasi. Nah, dengan demikian saya melihat mudah-mudahan ini juga menjadi harapan baru. Apakah keterangan-keterangan lain serupa dengan DD? Kan itu. Apakah hanya DD tok yang menyatakan seperti itu? Karena keterangan saksi, satu saksi bukan saksi, Mas. Unus testis, tulus testis. Kan banyak saksi, kan banyak bukti. Ini yang saya kira kecermatan ini juga jangan terlalu sempit, tapi luas karena sudah bagian pembuktian yang ketika itu 2016 kan bukan kuno banget kan, sudah maju kan. Sehingga hakim juga objektif, jaksa juga objektif. Begitu, Mas. Prof. Hipnu, yang juga menarik adalah ketika Dede mengungkapkan bahwa dirinya memberikan keterangan palsu adalah dirinya siap untuk bertanggung jawab bahkan menggantikan hukuman pidana dari 7 terpidana saat ini yang sudah dipidana seumur hidup penjara. Kalau menurut Anda apakah kemudian kalau nih misalnya nanti terbukti Dede memang terbukti memberikan keterangan palsu, apakah itu bisa membebaskan 7 terpidana tadi atau setidaknya mengurangi hukuman? Ya, tidak. Membebaskan bagian dari suatu sistem. Membebaskan apabila masing-masing terdakwa yang sekarang, seperti yang sekarang Tata Saka, mengajukan PK. Sepanjang tidak mengajukan PK, tidak menjadikan suatu pembebasan. PK itu peninjauan kembali yang putusannya menjadi bebas atau menjadi lepas. Atau hukumannya lebih ringan. Karena PK tidak mungkin hukumannya lebih tinggi. Oleh karena itu, saran kami, teman-teman yang lain seandainya nanti Tata Saka ini dibebaskan, lepas bahwa bukti cukup, yang lain juga harus mengikuti. Jadi kuncinya Dede tidak mempengaruhi terhadap yang lain, sesuatu yang berbeda. Dede sebagai subjek hukum terhadap kesaksiannya, 7 tersangka sebagai subjek hukum atas perbuatan. Begitu, Mas. Baik, sekarang saya mau ke Pak Haryanto lagi. Pak Haryanto, kita saat ini fokus ada Saka Tatal yang saat ini proses peninjauan kembalinya sedang berlangsung. Nanti Jumat akan ada lagi karena dianggap pada saat melakukan kejadian masih di bawah umur, jadi kemudian harus ada peninjauan kembali. Dan juga ada terkait dengan kesaksian palsu. Jadi ada 2 hal. Nah, ketika masyarakat mempersepsikan buruk terkait dengan proses di belakangnya yang dianggap tidak rapi atau tidak tuntas begitu, bagaimana pihak kepolisian dalam hal ini harus mengantisipasi hal tersebut atau menanggapi, merespon hal tersebut? Kalau ya Pak ya, yang disampaikan di dalam PK itu kemarin itu menurut hemat saya itu adalah suatu counter terhadap putusan pengadilan. Jadi counter terhadap sistem mengadili yang dijalankan oleh hakim selama ini. Kemarin itu kuasa hukumnya kan menentang itu. Masa hakim cuma melihat dari BAP saja. Saya sudah menyampaikan ini tapi tidak dihadirkan. Kemudian luka-lukanya itu tidak cocok dengan kematiannya dan sebagainya. TKP-nya, tadinya itu kasus kecelakaan kemudian dijadikan pembunuhan. Itu yang dikoreksi kan putusan hakimnya itu, bukan kinerjanya penyidik. Kalau menurut hemat saya penyidik selama ini ya Pak, putusan ini belum dipatahkan oleh PK. Pekerjaan penyidik itu yang dulu itu sudah benar. Apa yang menjadi BAP itu sudah benar. Cuman ternyata sekarang kan kalau seandainya dipatahkan oleh PK, kerjaan yang sudah benar itu ternyata dinyatakan oleh hakim yang lebih tinggi ya, misalkan besok itu dikabulkan, oh ternyata itu dianggap tidak benar. Tidak benarnya atau apa? Tidak kuat pembuktiannya. Tetapi tidak kuat pembuktiannya itu bukan kesalahan penyidik, Pak. Itu adalah kekeliruan juga jaksa juga. Kenapa menilainya gitu, dianggap sudah memenuhi syarat. Dan ternyata juga hakim yang dulu kan menilai bahwa itu sudah cukup untuk membuktikan gitu. Jadi sekarang ya, polisi ini, penyidik, dan Pak Kapolri juga, itu mesti menunggu ini Pak. Bagaimana putusan daripada PK ini. Kalau PK ini membatalkan putusan yang dulu, maka polisi akan melakukan penyidikan ulang, yaitu menampung semua keterangan-keterangan. Tadi Pak Kapolri kan mengatakan, kita akan kasih untuk pendalaman, istilah beliau gitu. Pendalaman kemudian kalau udah ketemu semua, pasti kita akan menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi secara transparan. Itu artinya, kalau menurut saya ya, ini lihat dulu lah. PK ini gimana hasilnya? Kalau itu membenarkan daripada penyidikan polisi dan penuntutan jaksa dan putusan hakim yang dulu, ya berarti yang tidak ada kesalahan di sini. Itu kesalahannya adalah hanya banyak orang yang mencabut keterangan dan sebagainya itu, tapi tidak mampu untuk mematahkan putusan pengadilan yang dulu. Tapi seandainya PK-nya diterima, berarti itu bisa menganulir dan bisa dipertimbangkan oleh hakim agung ya yang memeriksa PK itu, bahwa itu memang yang dulu memang keliru. Nah, kekeliruan itulah yang kemudian harus diperbaiki. Nah, disinilah maka polisi harus melakukan penyidikan ulang. Yang dulu itu kenapa kok kemudian sudah jelas-jelas gitu, kemudian dipatahkan. Nah, makanya itu
dengan penyidikan ulang itu akan dilihat kelemahan-kelemahan yang dulu, misalnya scientific crime investigation nggak diterapkan itu. Ya. Kemudian hanya percaya pada saksi yang AF, DD dan sebagainya itu sekarang dikonter dengan laporan mereka bahwa mereka berbohong gitu. Jadi kira-kira begitu Pak, apa yang sekarang yang dihadapi oleh penyidik atau Polri ya menghadapi kasus ini. Kalau perkiraan saya seperti itu. Kalau mengenai tadi yang salah memberikan kesaksian palsu itu kan diancam dengan hukuman itu masalah lain lagi tuh. Itu nanti apakah dia dituntut sebagai kesaksian palsu apa tidak, apakah terbukti sebagai saksi palsu apa tidak, itu urusan lain. Tetapi ini yang sekarang kita hadapi adalah bagaimana proses gonjang-ganjing ini kemudian akhirnya kira-kira berujung kepada apa? Apakah kemudian berujung kepada disidik ulang, apakah akan berujung kepada penerusan penyidikan yang dulu sudah ada dan kemarin kemudian terhenti karena adanya kekalahan pra-peradilan. Itu kurang lebih proses atau perjalanan daripada penegakan hukum atau sistem peradilan ini kira-kira mengarah ke situ, Pak. Terima kasih. Baik, sekarang terakhir saya mau ke Prof. Hipnu. Ada satu nama, Ibtu Rudiana, yang juga akhirnya terbawa ketika Dede mengungkapkan, mengakui keterangan palsu yang disampaikannya. Nah, kalau menurut Anda dari proses yang ada sampai dengan sekarang, ada peninjauan kembali misalnya, ada kesaksian palsu yang diungkapkan, peninjauan kembali Saka Tatal. Seberapa besar peluang dari proses yang saat ini berjalan, Prof. Hipnu, untuk mengubah nasib dari Ibtu Rudiana ke depannya dalam kasus ini? Ya, Ibtu Rudiana kan sebagai penyidik. Jadi polisi itu apapun pangkatnya, itu sebagai aparat penegak hukum. Dan itu sebagai aparat, sebagai pelindung, sebagai pengayom masyarakat. Ini kan sudah dilaporkan. Oke, itu hak masyarakat. Saya kira nanti Baris Krim akan melihat sejauh mana profesionalisme Ibtu Rudiana seperti apa. Tapi hasilnya kemarin kan tidak terjadi apa-apa. Itu Ibtu Rudiana hanya pengakuannya memang ada yang mengkondisikan dan sebagainya. Yang menarik sekarang pertanyaannya terhadap PK. Sejauh mana PK ini dikabulkan? Hasil pengamatan identifikasi, Mas. Kita itu kan Sivilo, bukan Kamenlu. Sivilo itu adalah penyidik negara, jaksa negara, hakim negara. Dan sudah ada pemeriksaan tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi. Dari pengamatan saya yang sudah dilakukan, tingkat keberhasilan itu antara 25 sama 20%. Karena bagaimana menemukan bukti baru tidak sulit itu, Mas. Bukti baru itu bukti material, bukti yang ketika itu tidak diketemukan dalam suatu peristiwa pidana. Bukan bukti sekunder. Kalau bukti sekunder harus ditemukan. Bukti sekunder itu foto, rekayasa dan sebagainya. Itu bukti baru. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk peradilan negara, tadi saya katakan keberhasilan 25 sampai 20%. Mudah-mudahan ini yang masuk 22%. Karena apa? Negara sudah begitu panjang untuk membuktikan, baik di kepolisian, baik di penuntutan, baik di persidangan PN, PT, sampai kasasi. Mudah-mudahan masuk yang 25%. Kita tidak tahu. Besok tinggal bagaimana jawaban dari penuntut umum terhadap PK atas penasihat hukum kemarin. Baik, artinya kesaksian yang disampaikan Dede ini layak untuk kemudian diproses ulang lagi, tapi apakah kemudian itu menjadi satu-satunya alasan untuk menganulir keputusan sebelumnya, itu justru masih membuktikan proses pembuktian yang panjang. Terima kasih. Kalau begitu sudah bergabung bersama kami Penasihat Polri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan juga pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.